Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Salam hormat pas seduluran selawase. Apa kabarnya hari ini, bro? Semoga semakin sehat dan jangan lupa ngising di pagi hari. Itu salah satu tanda pencernaan aman terkendali itu. Kalau nya seret makan pepaya sebelum makan nasi, insya Allah aman. Sing penting pikiran jangan kemurungsung coy. Style kendo wae. Utek mumet wi sing marai angel selamat. Konten minggu ini insya Allah seru, bro. Saya akan ngenalin lagi istilah dan nama-nama waktu dalam 24 jam menurut wong Jawa. Yang namanya arloji itu barang mahal untuk ukuran orang Jawa zaman old. Tapi untungnya mereka itu punya kepandaian sendiri dengan bikin istilah-istilah tertentu buat nandain waktu. Pagi itu apa? Hampir siang itu namanya apa? Terus sore dikit namanya apa? Jadi semua ada istilahnya. Saya akan coba terangin pelan-pelan istilah waktu menurut wong Jawa. Tapi sebelumnya monggo subscribe dulu bagi yang baru gabung. Dan sementara itu saya tak ngambil jam dinding dulu. Antara jam 12 sampai jam 1 siang itu disebutnya wayah duhur atau waktunya sholat duhur. Dalam khasanah Jawa, istilah-istilah dalam Islam memang sering dipakai, bro. Kalau sekarang ya namanya jam makan siang. Jam 1 siang sampai jam 3 sore itu disebut wayah lingsir kulon, yang artinya si matahari ini udah mulai geser condong ke arah barat. Ini sholat duhur masih bisa nih. Maka dulu ya mbak-mbak saya kalau ngingetin sholat duhur itu bilangnya dagendang sembayang duhur cung, mumpung sih lingsir kulon. Antara jam 1 sampai jam 3 sore itu lagi asik-asiknya kerja soalnya, lagi sibuk-sibuknya. Tahu-tahu kalau nggak waspada masuk asar, duhurnya hilang, was, ambiar gak karu-karuan. Jam 3 sore sampai jam 4 itu disebut wayah ngasar atau waktunya sholat asar. Ini bukan maksudnya orang Jawa dulu mulai sembahyang asarnya jam 3, bukan. Ya tetap nunggu azan dulu baru sholat. Cuman istilah doang. Setelah itu masuk jam 4. Ini disebut wayah tunggang gunung. Artinya si matahari ini udah mulai jatuh ke kaki langit sisi barat. Dan dia sudah seolah-olah naik ke punggung gunung. Kayak lagi nunggangin gunung gitu. Kemudian ini dipakai istilah. Jam 5 sore namanya wayah tibro layu. Tibro itu susah, layu itu mati. Artinya kalau ada orang mati itu nggali kuburnya repot di jam-jam ini. Istilah lain yang dipakai itu adalah wayah sande olo atau nyandingi barang-barang kang olo. Kemudian sampai jam 6 sore itu udah disebut maghrib. Ya sampai kira-kira jam-jam setengah 7 gitu. Sebab kalau udah setengah 7 namanya wayah bar maghrib. Yaitu sampai kira-kira isya udah jam 7. Jam 7 malam sampai jam 8 malam itu disebut wayah isya. Nah ini penting, bro. Dari jam 6 tadi sampai jam 8 malam itu waktu-waktu yang istimewa loh itu. Waktu yang paling cocok buat kumpul sama keluarga, matiin HP, matiin TV, ngobrol. Jam 8 sampai jam 9 itu namanya wayah bar isya. Jadi kalau nanti ada orang Jawa bilang, bro, kita ngopi pada isya. Nah itu mestinya antara jam 8 sampai jam 9 tuh. Karena kalau udah sampai jam 9, itu namanya adalah wayah sirep bocah. Waktunya anak-anak tidur. Ya kira-kira sampai jam 11 malam gitu. Karena memang anak kecil itu ada yang diajak tidurnya gampang, ada yang susah. Harus upacara-upacara dulu gitu. Minta dikelonin dulu lah. Diusap-usap punggungnya dulu. Kayak anak saya tuh si Laut Bening yang bontot. Dia itu susah disuruh tidur coy. Jadi lampu harus gelap dulu. Harus sepi banget baru bisa tidur dia. Kalau nggak gitu bisa sampai jam 1 malam dia mondar-mandir nggak jelas. Jam 11 malam namanya sirep wong. Waktu orang tua istirahat, tidur malam hari. Jadi tidur itu kalau bisa sebelum jam 12 biar statusnya masih malam. Kan waja'alna naumakum subata waja'alna lailal libasa. Nah, jam 12 malam ini disebut wayah tengah wengi. Puncak-puncaknya malam menjelang pagi. Kita nyeruput kopi sih. Alhamdulillah. Jam berapa lagi? Oh ya, jam 1 disebut lingsir wengi. Kalau dengar lingsir wengi bawaannya udah parno ya kan.
demit pada nongol katanya saat lingsir wengi. Itu hoax. Itu rekayasa James Bond supaya orang Jawa dulu itu males ngambil air wudhu buat tahajud. Jam 2 itu disebutnya Titi Yoni. Titi itu waktu, Yoni itu kelamin perempuan. Artinya waktu yang paling pas buat hubungan suami istri. Yoni juga berarti sakti. Nah, sebab jam-jam itu adalah waktu terbaik untuk munajat pada Allah, untuk tahajud. Jam 3 ini disebut dengan wayah Bangbang Wetan atau wayah jago kluruk. Dulu tiap jam 3 pagi itu biasanya ayam jago berkokok. Tapi sekarang kayaknya udah jarang. Karena jam 3 itu ayam jagonya masih begadang, mikir konten. Jam 4 subuh itu disebut wayah subuh atau masuk waktu subuh. Ya kira-kira jam 4 sampai jam 5 pagi gitu. Waktunya mandi, ya kan, bersuci, siap-siap berangkat ke masjid untuk sholat jamaah. Kalau bangun jam 5 ini disebutnya adalah wayah saput lemah. Ini ditandai dengan cahaya matahari udah mulai menyelinap diam-diam. Tanah udah mulai kelihatan, pohon, tanaman, pagar, semua kelihatan. Termasuk ayam jago yang begadang tadi itu. Jam 6 ini disebutnya wayah biar. Biar gue ya biar. Sinar matahari udah bisa bikin semuanya kelihatan. Jadi matane wis iso nyawang kahanan. Matamu kui. Jam 7 ini disebutnya wayah isuk. Nah, ini waktu paling top buat ngopi. Dulu ya, pada saat saya kecil, saya itu sering disuguhin kopi sama almarhum Mbah Kakung ya di jam-jam ini. Dari beliau saya dapat tutorial cara minum kopi sambil makan ketan. Nah, caranya itu gini bro. Pada saat ngunyah ketan nih, didorong dikit pakai kopi. Ini ketan dikunyah. Dikano kayak, itu semua masalah langsung ketemu solusi nih. Los. Jam 9 ini disebut namanya wayah pecat sawat. Pecat itu melepas ikatan. Kan ada tali nih, diikat ke pohon gitu ya. Lah pekerjaan melepas tali dari pohon itu namanya pecat atau mencat. Jadi pecat itu berarti dilepas ikatannya. Lah terus kayu atau apalah gitu ya, tempat sapi diikat itu namanya sawat. Maksudnya ini adalah waktu untuk mulai aktivitas mencari nafkah. Petani mulai nyangkul, yang di ladang mulai tanam-tanam, yang di kantor mulai meeting. Jam 11 itu namanya adalah wayah wisan gawe. Waktunya siap-siap untuk sholat duhur atau makan siang. Jam setengah 12 namanya wayah tengange. Saat matahari itu lagi panas-panasnya kayak, lagi diubun-ubun. Habis itu balik lagi jam 12 siang, waktu duhur. Itu tadi bro, istilah-istilah waktu dalam 24 jam menurut wong Jawa. Ya, gitu.